Selamat pagi anak-anak Pak Guru kelas 2 semua. Apa kabar hari ini anak-anak Pak Guru semua? Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan Pak Guru berharap tentunya anak-anak semua tetap semangat dalam belajar. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2. Tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Hari ini kita masuk pembelajaran 6, menemukan kata terkait keadaan alam di desa. Nah, anak-anak Pak Guru sambil menonton videonya, dibuka bukunya ya, pembelajaran 6 halaman 31. Baik, semua Bapak harap sudah membuka bukunya. Kita langsung masuk ke materinya. Kita baca bersama ya. Setiap hari Minggu, Ima memiliki tugas membersihkan rumah. Ima bertugas menyapu halaman. Ima juga bertugas mengelap kaca jendela. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Si Ima ternyata setiap minggu mempunyai tugas, yaitu membersihkan rumah, menyapu halaman, juga mengelap kaca jendela. Nah, tentu anak-anak Pak Guru di rumah juga semua pasti memiliki tugas ya. Nah, jika ada tugas harus dikerjakan ya anak-anak Pak Guru. Nah, jika orang tua memberikan tugas, jangan membantah ya anak-anak Pak Guru, harus menurut sama orang tua. Tugas yang diberikan orang tua ataupun yang diberikan Pak Guru harus dikerjakan ya dengan senang hati, karena itu nanti untuk menjadi kebiasaan baik sama anak-anak semua. Kita lanjut lagi ya. Ima telah menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian Ima mandi dan berkumpul bersama keluarga. Saat Ima dan keluarga berkumpul, ayahnya bercerita. Nah, kita mau tahu apa cerita ayah si Ima. Kita lanjut materinya. Berikut cerita ayah Ima. Judulnya Masa Kecil Ayah di Desa. Nah, jadi ayah si Ima akan menceritakan tentang masa kecilnya di desa. Saat kecil, ayah tinggal di rumah kakek. Rumah kakek berada di desa. Ada banyak sawah di sekitar rumah kakek. Kakek juga mempunyai sawah. Kakek seorang petani yang rajin. Setiap hari, kakek pergi ke sawah. Saat libur sekolah, ayah membantu kakek. Ayah membantu kakek menanam padi dan sayuran. Nah, itulah cerita ayah si Ima, cerita masa kecilnya. Jadi, ayah si Ima tinggal di desa. Nah, ayah si Ima bekerja membantu ayahnya untuk menanam padi dan sayuran jika ada waktu libur. Nah, itulah masa kecil ayah si Ima. Nah, tentu anak-anak Pak Guru di rumah pernah bercerita kepada anak-anak tentang masa kecilnya kan. Nah, di sini ada kata petani. Nah, petani itu anak-anak tahu apa itu petani? Nah, jadi petani itu yaitu orang yang bekerja di sawah atau ke ladang ya. Jadi itu yang disebut dengan petani. Kalau nelayan kerjanya ke laut atau kerjanya menangkap ikan ya. Sedangkan petani kerjanya ke sawah ataupun ke ladang. Nah, itulah cerita ayah si Ima. Pada cerita ayah tersebut terdapat kata yang terkait dengan lingkungan alam, yaitu sawah. Nah, jadi dalam cerita tadi ada kata terkait dengan lingkungan alam, yaitu sawah, yaitu kakeknya seorang petani yang pergi ke sawah. Nah, anak-anak Pak Guru, lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita ya. Jadi lingkungan ada dua macam anak-anak Pak Guru, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Maksudnya bagaimana Pak Guru? Nah, lingkungan alami itu yaitu contohnya sawah, hutan, bukit, gunung, laut,
danau, sungai, pantai. Nah, itu semua termasuk lingkungan alami atau lingkungan alam ya. Atau masih banyak lagi contoh lingkungan alam. Nah, kemudian ada lingkungan buatan. Nah, contohnya lingkungan buatan yaitu pasar, perkampungan, sekolah, jalan. Nah, itu termasuk lingkungan buatan. Nah, tadi pada cerita si ayah ya, ada lingkungan terkait alam yaitu sawah. Nah, paham ya? Sampai di situ anak-anak Pak Guru? Oke, kita lanjut lagi ya. Ada banyak sayuran ditanam di sawah. Ada kacang panjang, ada tomat, bayam, dan sawi putih. Nah, setelah dipanen, sayuran-sayuran tersebut dijual ke pasar. Harga setiap sayuran berbeda-beda. Nah, jadi tomat itu termasuk jenis sayuran ya anak-anak Pak Guru. Kacang panjang, bayam, sawi putih, nah itu jenis sayur-sayuran. Jadi tomat itu bukan buah-buahan ya, tapi sayur-sayuran. Nah, berikut harga beberapa sayuran. Nah, kacang panjang harganya Rp5.000. Tomat harganya Rp500. Bayam Rp1.000. Sawi putih Rp2.000. Nah, itulah harga beberapa sayurannya. Nilai uang sesuai harga barang tersebut adalah sebagai berikut. Nah, nilai uangnya adalah Rp5.000, Rp500, Rp1.000, Rp2.000. Nah, itulah nilai uangnya harga barang tersebut. Harga sayurannya ya. Nah, nilai uang paling besar Rp5.000. Nah, ini paling besar dari harga barang tadi. Yang paling besar yaitu Rp5.000. Jadi harga sayuran paling tinggi yaitu Rp5.000. Yang tadi yang Rp5.000 apa? Yaitu kacang panjang. Nah, dari mana kita tahu bahwa yang paling besar Rp5.000? Tentu anak-anak harus membandingkan nilai uangnya ya. Rp5.000 dibandingkan dengan Rp500, dibandingkan dengan Rp1.000, dibandingkan dengan Rp2.000. Jadi yang paling besar yaitu Rp5.000. Jadi harga sayuran yang paling tinggi yaitu Rp5.000, yaitu barangnya tadi kacang panjang. Nah, nilai uang paling kecil yaitu Rp500. Nah, harga barang atau sayuran tadi yang paling kecil yang Rp500 apa? Yaitu tomat. Nah, jadi nilai uang paling kecil Rp500. Harga sayuran yang paling rendah berarti Rp500 yaitu tomat. Nah, nilai uang Rp1.000 kurang dari Rp2.000. Jadi Rp1.000 kurang dari Rp2.000 atau sebaliknya ya, Rp2.000 lebih dari Rp1.000. Nah, inilah nilai uang sesuai dengan harga barang atau harga sayuran yang tadi. Nah, coba kita lanjut lagi. Nah, tadi kacang panjang Rp5.000, tomat Rp500, bayam Rp1.000, sedangkan sawi putih yaitu Rp2.000. Nah, harga sayuran dapat diurutkan dari paling rendah. Nah, di sini dikatakan harga sayuran. Nah, ini harus anak-anak Pak Guru perhatikan ya. Jadi, harga sayuran diurutkan dari paling rendah. Jadi, harganya yang diurutkan ya, anak-anak Pak Guru perhatikan ya, harganya yang diurutkan. Jadi diurutkan dari paling rendah yaitu harganya berapa? Yang tadi yang paling rendah yaitu Rp500. Jadi yang kita tulis di sini Rp500. Kemudian yang paling kecil berikutnya atau yang paling rendah berikutnya yang mana? Yaitu Rp1.000. Nah, kemudian yang paling rendah kemudian yang mana? Yaitu Rp2.000. Lalu selanjutnya Rp5.000. Jadi harga sayuran diurutkan dari
dari paling rendah, yaitu Rp500, Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000. Nah, jadi itulah harga sayuran diurutkan dari paling rendah. Nah, jika diurutkan dari paling tinggi harganya ya, harga yang sayuran tadi jika diurutkan dari yang paling tinggi yaitu Rp5.000, Rp2.000, Rp1.000, Rp500. Nah, itulah harganya. Jadi kalau dikatakan harga dituliskan bentuknya seperti ini ya, anak-anak Pak Guru. Nah, menuliskan uang harus selalu diingat, diawali dengan Rp, kemudian diakhiri dengan koma, lalu nolnya 2 di belakang koma ya. Begitu menuliskan harga atau nilai uangnya. Nah, barang yang tadi, kacang panjang, tomat, bayam, sawi putih. Nah, jika sayuran diurutkan dari yang harganya paling rendah, nah, tadi yang diurutkan harganya ya. Nah, sekarang sayuran diurutkan dari yang harganya paling rendah. Berarti barangnya, sayurannya yang diurutkan. Nah, sayuran yang harganya paling rendah yaitu apa? Tomat. Jadi jika diurutkan yaitu ditulis tomat. Jangan harganya ya. Karena diperhatikan yang dikatakan diurutkan adalah sayurannya ya. Jadi urutannya yang harganya paling rendah yaitu tomat, kemudian apa lagi? Kemudian bayam. Sesudah bayam yaitu sawi putih, kemudian kacang panjang. Nah, karena dikatakan sayuran yang diurutkan, jadi kita buat nama-nama sayurannya. Tadi ditanya harganya, jadi yang kita urutkan adalah harga dari barang tersebut. Nah, jika sayurannya diurutkan dari yang harganya paling tinggi, yaitu paling tinggi harganya atau yang lebih mahal, paling mahal yaitu kacang panjang, sawi putih, bayam, dan tomat. Nah, itulah urutan sayurnya jika diurutkan dari yang paling tinggi. Sampai di situ anak-anak Pak Guru bisa memahaminya ya. Ya, Pak Guru berharap anak-anak bisa paham dengan menonton videonya ya, sambil memperhatikan bukunya. Baik, kita lanjut lagi ya anak-anak Pak Guru. Kita lanjut lagi. Nah, lagu dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik sederhana. Nah, kembali kita akan mempelajari alat musik sederhana. Pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajarinya. Contoh alat musik sederhana yaitu contohnya menepuk atau mengetok meja, memukul gelas dengan pelan, mengisi pasir ke dalam botol plastik. Nah, biasanya kalau pasirnya sudah diisi ke dalam botol plastiknya digoyang-goyangkan akan mengeluarkan bunyi ya. Nah, alat musik sederhana dapat digunakan untuk memainkan irama. Nah, anak-anak Pak Guru masih ingat apa itu irama? Irama adalah bunyi yang berulang secara teratur. Nah, kuat dan lemah bunyi yang berulang secara teratur disebut pola irama. Nah, jika gelas dipukul pelan akan mengeluarkan suara yang lemah. Nah, jika ember dipukul kuat akan menghasilkan suara kuat. Begitu ya. Jika dipukul kuat bunyinya akan kuat, jika dipukul lemah bunyinya akan lemah. Nah, coba anak-anak perhatikan lagu Desaku berikut. Nah, ini lagu Desaku ini diciptakan oleh El Manik. Lagu tersebut dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik sederhana. Nah, pada bagian bertanda segitiga, nah perhatikan tanda segitiga seperti ini, memukul meja kuat. Nah, jadi alat musik sederhana yang digunakan yaitu dengan cara memukul meja. Nah, memukul mejanya boleh dipukul kuat dan boleh dipukul lemah. Nah, jadi pada bagian bertanda segitiga ini, meja dipukul kuat. Nah, pada bagian bertanda bulat, nah yang ada bulat seperti ini, nah mejanya dipukul lemah. Nah, jadi sambil menyanyikan lagu Desaku itu mejanya dipukul. Jadi musiknya
yaitu menggunakan musik sederhana, yaitu dengan memukul meja kuat dan memukul meja dengan lemah. Nah, kira-kira anak-anak Pak Guru tahu dengan lagu Desaku ini? Nah, akan coba Pak Guru nyanyikan ya, sambil dengan mempraktekkan memukul meja kuat dan lemah. Jadi nanti kalau ada tanda tanda bulat akan dipukul lemah, dan jika ada tanda segitiga akan dipukul kuat. Nah, coba kita nyanyikan ya. Nanti anak-anak Pak Guru juga di rumah boleh sambil menyanyikan, dipraktekkan sambil memukul meja kuat dan lemah. Tanda bulat, meja dipukul lemah. Tanda segitiga, meja dipukul kuat. Coba kita nyanyikan bersama ya. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Nah, kira-kira seperti itu cara menyanyikannya ya, anak-anak Pak Guru. Nah, baiklah anak-anak Pak Guru di rumah, nanti jika mau dicoba dinyanyikan, boleh dinyanyikan di rumah ya. Baiklah anak-anak Pak Guru semua, sekian dulu untuk hari ini ya. Pak Guru berharap anak-anak tetap semangat belajarnya di rumah, tetap menurut sama orang tua, jaga kesehatan, tetap di rumah ya. Baiklah, sekian dulu untuk hari ini. Salam rindu dan salam sayang buat anak-anak semua. Terima kasih. Dadah.